Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah kesan pertama saat lawan jenis melihatmu. Ya, itu dia. Karena ini general reading menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Cuma harap sabar-sabar ya aku responnya, soalnya aku akhir-akhir ini lumayan inilah agak sibuk ya, Masya Allah. Oke. Ini mau menarik energi seseorang ya, enggak, karena enggak menarik energi seseorang, jadi kita langsung mulai aja ya. Kesan pertama saat lawan jenis melihatmu. Jujur deh, aku deg-degan deh bacainnya. Kalau kurang-kurang ini salah-salah, maafin ya gengs. Aku cuma ini ibu peri biasa, bukan manusia biasa. Aduh, takut bacainnya. Ya udah, bismillah ya, semoga resonate. Kesan pertama saat lawan jenis melihatmu. Mereka lihat kamu itu orangnya ini kayak apa ya, mau apa-apa tuh cepet. Nggak tahu kenapa mereka bisa mikir kayak gitu. Maksudnya kamu tuh geraknya cepet gitu. Nggak tahu lihatnya dari sisi apa nih mereka. Cuma mereka lihat kamu tuh maunya tuh apa-apa cepet. Nggak tahu ya. Apa mungkin kamu balas chat cepet misalnya ya. Aku nggak tahu sih kenapa aku kepikirannya kayak pas balas chat gitu, komunikasi, mungkin kalian juga tipe yang responnya cepat, mungkin itu kali ya. Jadi mereka lihatnya kamu tuh apa-apa cepat. Nah, aku ambil contohnya misalnya kamu merespon omongan mereka cepat, terus kamu misalnya merespon dia chat, telepon, atau komunikasi gitu ya, cepat gitu. Itu contoh sih sebenarnya ya. Tapi intinya dia lihat kamu tuh ngapa-ngapain cepat, geraknya cepat, entah dilihat dari pekerjaan atau dilihat dari cara jalan kamu, mungkin juga ngapa-ngapain cepat. Istilahnya kamu kayak orang-orang yang penuh semangat gitu loh. Tapi ada juga kayak ketidakjelasan. Nggak tahu kenapa yang aku tangkap ada sebuah ketidakjelasan juga. Mungkin gini kali ya, mereka tuh bingung mungkin kamu tuh maunya apa gitu. Misalnya ya, ada orang yang tertarik sama kamu, dia mau deketin kamu kasih nomor handphone misalnya, tapi kamu giran ditanya apa, kamu jawabnya abu-abu gitu ya. Ini misalnya ya, contohnya aja gitu. Jadi di sini ada ketidakjelasan juga yang mereka lihat dari kamu gitu. Ada yang jutek juga nih, kalian ada yang kayak jutek banget sih, enggak, lebih kayak apa ya, mungkin kalau orangnya gimana ke kamu nggak nanggepinnya nggak bener-bener nice banget gitu ya. Ada sisi juteknya gitu. Terus banyak dari kalian mungkin yang suka ngobrol, suka komunikasi, demen ngobrol gitu maksudnya ya. Ya pokoknya suka ngobrol, suka berbicara ya, suka conversation gitu ya sama orang. Mungkin beberapa dari kalian juga komunikasinya bagus, baik, tipe-tipe orang yang ya komunikasinya bagus gitu. Kan ada orang yang tipe-tipenya introvert, mau ngomong aja tuh sama orang lain tuh susah, mau ngomong sama orang baru aja tuh susah. Tapi kalau kamu enggak, komunikasinya bisa dibilang bagus ya. Kalian itu jiwanya kepo ya, entah kamu single atau enggak, kamu ada jiwa keponya, termasuk suka kepoin tarot ya. Kamu ada jiwa kepo, ada rasa keingintahuan, entah kepoin seseorang, entah ada rasa ingin tahu tentang sesuatu misalnya ya. Kamu cari tahu misalnya apapun yang kamu nggak ngerti, apapun yang kamu nggak paham, hal-hal baru, kamu suka cari tahu itu gitu. Terus apalagi ya, kamu kadang orangnya agak sedikit galauan, kadang kamu orangnya agak sedikit galauan juga. Tapi di sisi lain kamu ada ini jiwa lambat atau pasif gitu. Misalnya gini, kamu mau mendekati seseorang, orang tuh ngerasanya kamu tuh lambat,
lama gitu. Jadi kalau nungguin kamu menghampiri dia, nunggu kamu kayak menuju ke dia, itu tuh mereka lihatnya sebagian dari kalian tuh kayak lama, jalannya geraknya tuh lama gitu, nggak yang set gitu loh. Misalnya kamu suka sama seseorang, kamu nggak langsung nunjukin gitu ya, tapi kamu kayak geraknya lambat, lama komunikasinya gitu. Untuk seseorang tahu kamu suka atau enggak tuh ya orang nggak bisa mendeskripsikan. Nah itu contohnya ya. Pokoknya ada gerak-geraknya dari kamu tuh yang lambat juga, yang lama. Ya, tapi ada sisi cepatnya juga dari kalau dilihat dari sisi aspek hal lain ya. Ngerti kan maksudnya ya? Kita nggak bisa samain antara kamu ada sisi cepat, kamu ada sisi yang geraknya pasif gitu. Kita nggak bisa samain ya. Beberapa hal mungkin kamu lambat, pasif, beberapa hal mungkin kamu cepat geraknya gitu. Terus di sini kamu tipe-tipe yang apa ya? Kadang ya dilihat kan kamu tipe-tipe yang kayak suka ini ketergantungan ya. Aku nggak ngerti sih maksud ketergantungannya apa. Bukan berarti kamu menyusahkan orang lain ya ketergantungannya. Misalnya gini mungkin, kalau kamu dekat sama dua orang gitu, A dan si B, kamu nggak bisa dekat sama dua-duanya. Kamu tipe-tipe yang kalau udah satu ya satu gitu. Kalau udah sukanya yang A gitu. Kamu nggak bisa dekat juga sama yang lain, dekat juga sama si B gitu. Ya, itu maksudnya mungkin kali ya. Kalau udah satu-satu, kalau kamu udah memilih yang A gitu. Kalau udah kamu ngerasa pilih A, ya udah kira kamu bergantung sama dia. Kayak bergantung tuh maksudnya kamu cintanya sama dia, kecanduannya sama satu orang aja gitu ya. Itu sih maksudku. Bingung ya Bun jelasinnya ya Bun. Harus pakai penjelasan dan contoh-contoh ya, biar kalian tahu gambaran maksud aku tuh apa. Nah, banyak dari mereka juga yang berpikir kamu itu cukup sensitif ya. Entah gampang baper, entah apa-apa dibawa perasaan, diambil hati gitu. Ya, kamu cukup sensitif, ekspresif, kamu bisa nunjukin kalau kamu sedih ya beneran sedih, kalau kamu nggak suka kamu marah misalnya, kalau misalnya emosi kamu juga nunjukin. Nah, kamu tipe-tipe yang ekspresif kayak gitu. Dan aku lihat di sini, ya ada lagi nih kartunya yang bilang kalau kamu ya kepo ya, diam-diam tuh kepo, kamu bisa yang diam-diam kepo sama orang. Misalnya orang lihat kamu jiwanya itu santai, kalem, tapi ternyata kamu tuh ya tetap di dalam diamnya kamu tuh kamu tetap cari tahu seseorang, stalking, kepo gitu ya. Dan aku lihat kamu juga mungkin seseorang yang suka bersosialisasi ya sama beberapa orang, nongkrong, main, hangout gitu ya, minum-minum misalnya. Nggak tahu ya minum yang halal atau yang haram, pokoknya gitu deh, sukanya hangout, bersosialisasi, ngumpul-ngumpul gitu. Dan di sini kamu juga kadang ada sisi manipulatif. Manipulatifnya sih aku lihatnya nggak terlalu negatif ya, tapi lebih yang kayak gini. Misalnya kamu sedih, tapi kamu nggak nunjukin ke orang-orang kalau kamu lagi sedih gitu. Kalau misalnya kamu lagi nggak happy, tapi kamu pura-pura nunjukin ke dunia gitu, keluar kamu ya happy, oke, kayak nggak ada masalah apa-apa. Nah gitu, ada sisi manipulatifnya sebenarnya. Tapi kamu di sini dilihat seseorang yang mandiri, ya, mandiri ya, nggak menyusahkan orang lain, ngerjain apa-apa tuh sendiri, independen ya. Kadang ada sisi dimana kamu itu ada sisi introvertnya, jadi kayak kamu lebih suka sendirian, berdiam diri, nggak tahu kemana gitu, orang nggak tahu kabar kamu di mana, terus kamu kayak bersembunyi di mana gitu, tiba-tiba nanti muncul, tiba-tiba nanti nongol gitu, ada sisi kayak gitu ya. Dan aku lihat ada sisi misteriusnya juga kamu nih, tapi dilihat sama orang kamu itu seseorang yang mau fight, mau berjuang, apapun masalahnya kamu bisa hadapi, apapun masalah yang terjadi ke kamu kuat-kuat aja menghadapinya gitu ya. Kamu bisa melalui deh apapun kesulitan di dalam hidup kamu ya. Terus aku lihat di sini tuh kan ada kartunya lagi, katanya kamu suka bersosialisasi. Intuisi aku jalannya lebih cepet guys daripada kartunya yang aku baca. Kamu suka sosialisasi tuh, kamu suka kadang ya, kamu ada sisi
suka jadi pusat perhatian gitu. Kayak kamu seneng aja kalau orang misalnya memperhatikan kamu, atau orang kayak banyak yang memperhatikan kamu ada sisi dimana suka diperhatikan, ada sisi apa ya, ya seneng aja gitu kalau orang ngeliat kamu tuh senang aja gitu, kamu kalau orang tuh kayak memperhatikan kamu jadi pusat perhatian ya, kayak orang tuh kagum sama kamu. Jadi bisa kita bilang mungkin kamu tipe yang suka dipuji-puji, suka dibanggakan gitu ya, suka di apa ya, ya pokoknya kamu suka deh jadi pusat perhatian ya. Dan banyak dari kalian yang memang tuh apa ya, menarik gitu di mata orang, entah cantik, entah ganteng. Jadi ya orang sebenarnya gampang lah tertarik sama kamu ya. Terus di sini kesan pertama orang melihatmu, kamu tuh ada sisi apa ya, aku bingung nih jelasinnya. Kamu itu ada sisi dilihat sama orang ya, nggak tahu deh, entah dia dekat sama siapa, entah dia dekat sama banyak orang atau beberapa orang, kamu tuh selalu jadi pemenangnya gitu. Misalnya gini ya, entah dia maskulin atau feminin, dia dekat sama beberapa orang, tapi menurut mereka kamu itu yang paling cantik di antara yang lain, atau kamu yang paling baik di antara yang lain, kamu yang paling menarik di antara yang lain gitu. Pokoknya kamu tuh yang paling paling yang paling lah gitu di antara yang lain gitu. Kalau dibanding-bandingin ya, kalau ada beberapa pilihan, kalau dibandingin kamu tuh bisa dibilang ya topnya lah gitu, yang paling pertama lah, cie. Terus aku lihat banyak dari kalian mungkin yang udah mapan ya. Mapan nggak harus yang tajir atau kaya, bisa jadi ya mungkin pekerjaan kamu bagus, kamu ada di posisi finansial stabil mungkin, terus ada di posisi yang keuangannya cukup baik, cukup bagus gitu. Bukan tipe-tipe yang nyusahin gitu loh maksudnya, ngerti kan? Pokoknya financial stabil dah kayaknya gitu, nggak harus tajir atau kaya, mungkin pekerjaan kamu juga bagus posisinya ya. Dan aku lihat nih, kamu itu kalau lagi ada sesuatu yang kamu rasain gak enak atau negatif, kamu langsung menjauh dari kehidupan, langsung menjauh dari sekitarnya. Dan kadang kamu tipe orang yang suka ragu-ragu juga. Iya, ragu-ragu. Kamu tipe yang kalau udah suka itu aja terus. Misalnya apa ya? Kamu saat ini lagi sukanya melukis. Ya udah kamu melukis terus gitu. Dilihatnya sama orang gitu, ya. Dan aku lihat di sini kamu orangnya kadang ada sisi nggak pekanya. Jadi kayak misalnya nih, orang-orang mau mendekat ke kamu, tapi kamu tuh nggak tahu kalau mereka tuh ada maksud ke kamu, punya tujuan mau deketin kamu atau mau PDKT gitu. Jadi kamu ada sisi nggak peka, entah nggak peka atau pura-pura nggak peka gitu ya. Iya. Dan beberapa dari kalian mungkin pernah mengalami sakit hati, entah sakit hati sama siapa, sama orang lain, atau sakit hati sama dia, atau intinya kamu pernah sakit hati lah, pernah mengalami patah hati dan sakit hati ya. Terus ya mungkin yang tadi aku bilang, kalian banyak yang orangnya sensitif, jadi gampang sakit hati juga, gampang patah hati ya. Terus aku lihat di sini, kamu kalau udah sakit hati, patah hati, kayak terpuruk, kamu tuh tipe yang nggak bisa balas dendam atau nggak mau balas dendam, tipe yang ya udah sakit hati, patah hati, ya udah harus healing sendiri gitu, nggak perlu balas dendam atau ngelakuin sesuatu yang buruk ke orang lain ya. Di sini mungkin kamu tipe-tipe orang yang suka menghindar dari debat dan konflik ya, kamu nggak suka keributan, kamu nggak suka ya ribut-ribut, konflik, tengkar sama orang, itu kamu nggak suka. Iya, kamu lebih suka yang cari-cari aman aja ya hubungannya, nggak suka yang cari-cari masalah, debat-debat nggak penting ya. Kamu lebih fokus, kebanyakan ya dari kalian tuh lebih fokus ke keuangan sama pekerjaan, karir, sesuatu yang berhubungan sama material things ya. Nah di sini kadang kamu juga suka membatasi diri nih, terutama kalau dari orang-orang yang mungkin menurut kamu negatif, toksik, kamu ada membatasi diri dari mereka. Jadi kadang orang mau mendekat ke kamu, mau deketin kamu tuh kayak apa ya, kayak takut, kayak ngerasa ada gap gitu di antara kalian. Di sini kesan pertama
lawan jenis saat melihatmu. Kamu ada sisi cueknya, kadang ada sisi cueknya. Kadang kalau kamu ya, misalnya udah sakit hati atau sebel sama orang, kamu bisa yang kayak menarik diri atau menjauh dari orang itu. Iya, tapi menarik diri dan menjauhnya, kamu nggak banyak dari kalian tuh yang nggak suka balas dendam. Jadi lebih pilih menarik diri aja, menjauh gitu, pelan-pelan ya. Dan banyak dari kamu tuh jiwa-jiwanya tuh kayak jiwa-jiwa kalem, tenang, nggak yang pecicilan atau gerasak gerusuk ya. Terus aku lihat di sini banyak dari kalian tuh yang saking kalem, diam, jadi sering dimanfaatin sama orang atau sering disalah-salahin gitu sama orang lain. Misalnya ada kejadian apa gitu ya, terus kamu yang disalahin. Banyak kadang kayak gitu, atau kamu dimanfaatin. Karena saking kalian tuh lebih banyak diam, jadi orang tuh kayak nggak takut gitu. Apa sih, kayak nyalain kamu. Padahal ya belum tentu itu salahnya kamu ya. Nah, aku lihat banyak dari kalian tuh yang jiwanya nekat. Nekat tuh maksudnya apa ya? Bukan nggak penuh persiapan, tapi lebih kayak ya udah beraniin diri aja, ya udah nekat aja maju gitu, ya. Yes, kayak gitu. Kamu suka melakukan hal-hal baru juga, ya. Mungkin banyak dari kalian yang misalnya ya, kalau dibilang saat ini udah sukses atau berhasil, mungkin kalian bener-bener ngelakuin semuanya itu dari nol sendirian, tipe-tipe yang mandiri gitu tanpa bantuan orang lain. Terus mereka juga lihat atau mereka tahu kalau kamu itu open minded atau terbuka sama hal-hal yang berhubungan kayak magic ya, entah tarot, magic, astrologi, supernatural, sulap mungkin juga ya kan, magic ya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan sama kayak gitu deh, di luar nalar ini ya, nalar pikiran manusia ya. Menurut mereka, kamu tuh ada aura positifnya. Pikiran kamu mungkin positif ya. Terus kamu, ya beberapa dari kalian mungkin orangnya memang positif. Kamu banyak idenya. Yes, kamu banyak idenya. Kreatif juga mungkin. Terus kamu tipe-tipe yang suka sendirian, menyendiri, atau merenung. Entah mungkin juga meditasi, kalau kalian bisa meditasi. Dan di sini kadang mereka mikir ya, kadang kamu itu nggak bisa yang diharapkan. Bukan nggak bisa diharapkan karena bukan nggak bisa diharapkan, tapi lebih kayak dipaksa kali ya. Kamu tuh bukan tipe-tipe yang bisa dipaksa. Jadi misalnya orang bilang ke kamu nih, nanti Sabtu kita pergi yuk gitu. Tapi ini ya, beneran pergi ya gitu. Terus kamu nggak bisa yang kayak dipasti-pastiin gitu. Kamu selalu bilang kayak, iya nanti, insya Allah ya semoga aku bisa ya, kayak gitu-gitu. Kamu bukan tipe orang yang bisa dipaksa-paksa atau diharapkan sebuah kepastian ya. Dan kamu juga seseorang yang suka ngegantung-gantung gitu. Itu kan kayak gitu, ngegantung kan. Kamu kalau ada orang yang ngajak pergi misalnya gitu, ya kamu bilang bisa tapi insya Allah gitu. Jadi orang kayak rasa digantung gitu. Intinya kamu bukan seseorang yang bisa memberikan sebuah kepastian lah. Terus di sini teman-teman kamu tuh sering banget kayak nyariin kamu, pengen tahu kabarnya kamu, atau kamu tuh kemana aja gitu. Kadang mungkin ya kamu tipe-tipe orang yang suka ngilang, yang suka bersembunyi, tipe-tipe introvert yang asik sendirian gitu ya. Mungkin tipe-tipe yang nggak suka diganggu juga ya. Dan aku lihat banyak dari kalian ini tipenya strong ya, strong girl atau strong boy gitu ya. Pokoknya kuat lah, tipe-tipe orang yang kuat. Kan tadi ada yang jiwanya suka fight ya, mau berjuang dalam hidup. Nah, kamu tipe-tipe yang kuat ya. Beban hidup apa aja ya kamu bisa lah ya. Terus kadang juga orangnya agak lemah nih, entah fisik atau apa ya. Kadang orangnya gampang capek, gampang lemah gitu ya. Terus ada sisi ini juga, kamu tuh sisi apa ya, penakut. Entah deh, orang ngerasanya kamu gitu. Ada sisi penakut atau ada sisi nggak suka muncul di depan banyak orang, atau nggak suka yang menunjukkan diri, show off. Kamu lebih suka kayak di belakang layar. Kamu lebih suka kayak menyendiri. Ada sisi introvert, sendirian, menyendiri. Nah, banyak dari kalian yang kayak gitu ya. Terus aku lihat di sini
Nah, ada sisi mandiri kan nih, ada lagi kartunya. Kamu ada sisi mandiri, berjiwa mandiri, independen. Selalu kayak apa ya, berdiri dengan dirinya sendiri, dengan kakinya sendiri, tanpa bantuan orang lain, tanpa mau menyusahkan orang lain. Kamu tipe-tipenya tuh yang mengalir, yang nggak bisa harus kayak gini kayak gitu memaksakan kehendak. Misalnya apa ya, kamu kenal sama orang, ya udah mengalir aja gitu, nggak usah dipaksa-paksain harus kayak gini, harus kayak gitu. Kamu lebih suka kayak ya udah jalanin aja, lihat aja nanti kayak gimana. Nah, kamu lebih suka juga kayak gitu. Terus apa ya, orang ngerasa ya, misalnya ya, kehadiran kamu tuh membuat orang lain tuh lebih hidup gitu. Misalnya ada orang baru kenal sama kamu tuh membawa keceriaan, ya membuat hidup seseorang lebih hidup, lebih berarti, lebih berwarna. Nah, itu mungkin apa ya, kayak arti kehadiran kamu mungkin buat orang lain kayak gitu ya. Kesan pertamanya. Nah, beberapa dari kalian juga orangnya cukup dewasa. Cie, dewasa ya. Orang yang dewasa, cukup kalem, tenang pembawaannya. Yang tadi sih yang aku bilang di awal. Bukan tipe yang pecicilan dan gerasak gerusuk ya. Kalem orangnya. Tapi kadang ada sisi ini juga, kamu tuh ada sisi dingin. Kadang sama orang dingin. Kan awal aku bilang jutek kan. Jadi sama orang tuh dingin kadang. Nggak yang welcome atau nice. Aku belum lihat sih. Kalian welcome atau nice. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, ada dari kalian tuh yang tipenya sabar, penyabar gitu. Iya. Mau diajak LDR, ya sabar mau gitu ya. Tapi kamu ini orangnya mau beradaptasi ya. Apapun sifat orang, apapun keadaan dan lingkungan pergaulannya, kamu bisa beradaptasi. Misalnya di lingkungan yang ini mereka orangnya kayak gini, kamu mengikuti pergaulan mereka kayak gimana. Di lingkungan yang ini orangnya kayak gini, kamu ngikutin juga. Nah, itu kamu gampang beradaptasi orangnya. Terus orangnya mengalir aja gitu ya. Dan aku lihat kalian itu banyak dari kalian yang suka bersikap manis ya. Suka bersikap manis tuh maksudnya apa ya? Ya mulutnya, mungkin mulut kalian kalau ngomong tuh manis, yang baik-baik. Terus mungkin ya kamu suka ngasih gift atau ngasih sesuatu ke orang lain gitu ya. Itu kan sikap manis juga ya menurut aku. Istilahnya kamu bisa nge-treat orang baik lah. Perlakuan kamu tuh manis ke orang lain. Atau kalian juga mungkin suka senyum kalian tuh manis ya. Terus banyak juga dari kalian yang orangnya suka bingung-bingung, suka kepikiran. Beberapa dari kalian sih emang orangnya pemikir ya. Terus ya udah, ada yang sampai susah tidur, insomnia, jam tidurnya mungkin nggak baik ya, berantakan kalau banyak pikiran. Terus aku lihat di sini, ini nih kelihatan lagi ada sisi introvert yang suka sendirian ya, muncul terserah mau muncul kapan aja, terserah mau bersembunyi kapan aja, bebas gitu. Yes, apalagi kalau kamu lagi negatif ya. Terus aku lihat di sini, apapun masalahnya kamu tuh selalu ada solusi gitu kata orang. Apapun masalahnya, terus kamu selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar gitu ya. Pokoknya kamu kreatif lah, pikiran kamu tuh kayak cemerlang gitu. Kamu tuh orangnya juga ini easy going, enak diajak main kemana aja, kapan aja. Pokoknya seru deh kalau main sama kamu ya. Dan kamu tipe-tipe yang apa ya, kalau ada masalah kamu cepet selesain, kamu cepet beresinnya gitu, nggak mau yang ditunda-tunda mungkin ya. Kamu udah tahu nih misalnya nih orang suka cari masalah atau toksik, kamu nggak mau tuh deket-deket sama orang itu. Kayak kamu tuh apa ya, nggak pengen istilahnya kamu pengen menjauh atau pengen hilang lah dari kehidupan orang itu, pengen jauh-jauh gitu, nggak mau deket-deket. Kamu orangnya tuh kayak apa ya, suka menunggu ya. Aku nggak ngerti sih nunggu apa. Misalnya gini, kamu menjauh sama seseorang, tapi kamu mau tuh nunggu berbulan-bulan, misalnya bertahun-tahun, tunggu orang itu komunikasi ke kamu, tunggu orang itu kabarin kamu. Nah, pokoknya gitu deh, dibilangnya kamu suka menunggu, mau menunggu gitu. Kan ada sisi-sisi penyabar mungkin dari kalian ya. Kadang ada sisi panik, banyak dari kalian yang suka panikan juga. Tuh ada sisi kalian yang suka having fun.
ya sama siapa aja gitu ya kamu bergaul. Mungkin nggak pilih-pilih juga ya kamu bergaulnya. Menurut mereka kamu itu punya beban hidup ya. Beban hidup atau apa sih? Pokoknya kamu ngerasa kayak adalah beban yang kamu tanggung gitu dalam hidup kamu. Terus aku lihat di sini kamu orangnya pasrahan katanya. Mungkin kamu juga mapan atau punya aset ya. Nggak tahu sih asetnya apa, tapi katanya sih gitu. Intinya ada sesuatu yang kamu investasi atau kamu simpen lah. Nah, beberapa dari kalian, menurut mereka tuh kamu bucin. Kalau udah cinta-cinta banget, nggak bisa lepas. Susah lepas kayaknya. Susah move on, ya. Ada dari kalian yang sensitif, baperan, cengeng, sedih gitu ya. Gampang nangis. Kamu tipe-tipe orang yang terbuka. Ada sisi terbukanya. Entah sama teman atau sama siapa. Kadang ada sisi terbuka, kamu mau cerita gitu ya. Tapi ada sisi tertutupnya juga. Bingung sih ya, mungkin tergantung sama orangnya kali ya. Kadang sama siapa kau bisa terbuka, sama siapa kamu mungkin ya tertutup gitu. Terus aku lihat apa ya, kamu tipe-tipe yang mau diajak kerja sama ya, bukan tipe-tipe yang individual banget, mau diajak kerja sama, mau ngelakuin apa-apa tuh bareng sama orang-orang lain ya. Bisa menghargai suatu grup atau suatu perkumpulan gitu. Intinya ada kerjasama ya kalau kamu lagi dekat sama beberapa orang atau komunitas. Terus aku lihat di sini kesan pertamanya ya ada sih yang mikir kalau kamu tuh selalu ada aja gitu masalah yang datang ke hidup kamu. Nggak tahu kenapa mereka ngomongnya gitu ya. Kamu tuh ada sisi baiknya, apa ya istilahnya, dermawan lah, senang berbagi lah, entah berbagi uang, materi, makanan atau apalah, pokoknya ada sisi dermawannya, suka berbagi atau sharing ke orang lain ya. Setiap orang yang mungkin ya punya hubungan atau kenal sama kamu, kayak mereka tuh nggak mau gitu menjauh dari kamu, nggak mau melepaskan kamu, selalu pengen mempertahankan hubungannya sama kamu. Atau istilahnya gini, misalnya kamu juga kenal sama orang, kamu nggak bisa tuh yang putus hubungan gitu aja ya. Pokoknya kayak dijaga banget deh hubungan sama kamu ya, di maintain, nggak cuek-cuek banget kamu sama hubungan, entah relationship atau friendship ya. Terus kamu juga orangnya suka merawat diri, mempercantik diri katanya nih. Dan apa ya, kamu welcome nice. Kalau ada orang yang mendekati kamu ya kadang kamu welcome nice, kamu respon gitu ya. Apalagi kalau kamu tahu nih orangnya punya niat baik ke kamu ya, kamu langsung ya respon aja gitu, nggak mikir-mikir lagi. Terus aku lihat mungkin kamu tipe-tipe kalau ada masalah mungkin suka kabur ya, nggak tahu sih, aku nggak ngerti. Kadang ada tipe dimana kalau kamu nggak suka sama orang kamu langsung pergi atau menjauh, tapi ada juga yang kamu tipe-tipe kalau ditinggalin atau dijauhin sama orang tuh kamu nggak suka ya. Ngerti gak maksudnya? Aku juga bingung jelasinnya. Entah ya, mungkin kamu punya pasangan, terus pasangan kamu misalnya yang minta putus, nah kamu tuh nggak mau diputusin. Nah ini contoh sih ya, kayak kamu nggak pengen ditinggalin gitu. Intinya kamu ya suka merasa sedih lah kalau ditinggalin atau dijauhin sama seseorang. Kayak setiap orang sedih gak sih kalau ditinggalin, dijauhin ya, pokoknya kayak gitu ya. Terus menurut mereka kamu tuh ada sisi kekanak-kanakannya, kadang ada sisi childishnya, tapi bukan tipe-tipe childish yang nyusahin ya, bukan tipe-tipe childish yang bikin ribet gitu ya. Ada sisi-sisi apa ya, kayak menggemaskan gitu ya. Ada sisi-sisi gemoynya gitu maksudnya ya. Terus tuh yang tadi aku bilang, kamu mungkin suka tersenyum, ramah gitu ya, ramah senyum. Dan aku lihat di sini kadang kamu pemikir kan, bisa yang pikirannya bercabang-cabang gitu ya. Terus kamu tuh orangnya suka ada self defense, kamu bisa melindungi diri kamu sendiri gitu. Misalnya ada orang yang mau jahat sama kamu, kamu bisa gitu menjauh atau bisa melindungi diri kamu tanpa bantuan orang lain gitu ya. Pokoknya ada sisi kamu bisa melindungi diri kamu sendiri, bisa memprotek diri kamu. Tuh kan ada lagi karena yang bilang kalau kamu pikirannya suka bercabang-cabang, kamu bisa memikirkan banyak hal dalam satu waktu ya. Kadang ada sisi sombongnya juga loh kata orang, sombong atau pamer juga ada ya. Terus
aku lihat, kadang kamu tipe-tipe yang nggak tahu ya, banyak diemnya. Mungkin gini ya, misalnya orang chat kamu ya, ini contoh aja sih, orang chat kamu balasnya lama, terus mereka mikirnya ini kamu tidur nih gitu. Jadi menurut orang kamu sering istirahat, kamu sering tidur gitu kali ya, sering rebahan juga gak? Nah, ini ada juga orang yang bilang kalau kamu ini tipe-tipe yang night person, jadi kamu lebih aktif di malam hari gitu. Nggak tahu aktif ngapain ya, pokoknya kayak gitu dia bilang. Kan ada juga yang kalian tuh suka insomnia gitu ya, atau jam tidurnya berantakan gitu. Jadi kamu lebih aktif di malam hari daripada mungkin tipe kalian bukan yang morning person atau yang suka bangun pagi atau ngapa-ngapain di pagi hari gitu. Intinya kamu lebih aktif di malam hari deh daripada di pagi atau di siang hari pastinya. Nah, kamu tuh tipe-tipe yang suka baper kalau berkaitan dengan masa lalu. Entah ingat mantan, entah ingat masa lalu, atau apapun deh, kamu tipenya yang baperan. Ya, sedih lah gitu pokoknya kalau ingat masa lalu. Atau kamu tipe-tipe mungkin yang orang tahu kamu tuh punya masa lalu atau kisah lama yang menyedihkan mungkin ya. Atau mungkin kamu tipe-tipe yang nggak mau tuh dibahas soal masa lalu gitu. Misalnya ada orang yang tanya, kamu sama mantan kamu gimana? Nah, kamu tuh nggak mau bahas gitu. Istilahnya kamu nggak mau membahas hal yang berhubungan sama masa lalu, ya. Terus tuh kan ada lagi tuh kartunya yang bilang kalau kamu tuh ya lebih aktif di malam hari. Tipe-tipe vampir gitu loh. Ya, vampir kan aktifnya di malam hari. Terus ya kayak kalong gitu kan, ngapa-ngapain sukanya di malam hari, pergi-pergi, keluar malam, ya kan, tidurnya pagi, tidurnya subuh mungkin. Terus ya intinya kamu tipe-tipe yang lebih suka ngapa-ngapain tuh sendirian, ya kayaknya gitu ya. Terus apalagi ya, ada sisi darknya sih, aku nggak ngerti maksudnya apa, tapi kayak ada sisi gelapnya kamu. Entah kamu dulu pernah di kehidupan yang gelap gitu, yang suram, atau misalnya di kehidupan dunia malam, entah apa mungkin. Tapi intinya ada sisi darknya. Mungkin gini maksudnya, kamu ada sisi negatifnya ya di antara kalian yang positif. Misalnya gini ya, di antara sifat-sifat positifnya kamu ada beberapa sifat yang sisi darknya. Misalnya kamu jutek lah, galak lah, sadis lah kalau marah-marah sama orang. Nah, itu contohnya aja sih. Aku juga bingung mau contohnya apa. Dan mungkin kamu juga ada sisi ini apa ya, apa sih, sisi-sisi kayak lion yang kamu tuh kayak punya pride, istilahnya kamu tuh nunjukin kalau kamu tuh bernilai, punya nilai, worth it, dan kamu tuh mungkin punya value juga ya. Ada sisi-sisi sombong kadang gitu ya, ada sisi kayak kamu ngerasa punya pride, nggak mau direndahin sama orang, nggak mau dijelek-jelekin, nggak mau yang orang tuh sembarangan ke kamu gitu ya. Pokoknya kamu tahu kalau kamu tuh worth it, bernilai, dan punya value gitu ya. Oke, itu aja gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke, aku mau kasih extra ini apa, yes or no question. Kalian siapin pertanyaannya, nanti jawabannya yes or no. Udah ngerti kan, aku pernah kasih yes or no questions kayak gini. Kamu siapin pertanyaannya, bisa di post dulu ya. Silakan. Oke, jawabannya adalah yes. Oke, thank you gengs ya for watching ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.